Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang materi baru pada ilmu kalam, yaitu aliran Maturidiyah. Oke ya, langsung saja mahasiswa yang Bapak cintai, langsung ke materi yang akan Bapak paparkan, yaitu aliran Al-Maturidiyah. Nah, pertama kali biasa ketika menjelaskan suatu kejadian atau aliran, Bapak akan menjelaskan tentang sejarahnya dulu. Artinya sejarah munculnya Al-Maturidiyah. Baiklah, dari perspektif Islam, aspek politik dan akidah termasuk persoalan serius yang banyak menguras energi para pemikiran dan politikus Muslim semenjak Rasulullah SAW wafat. Kedua hal tersebut terkait dan saling berkorelasi. Karena dari persoalan politik tersebut meningkat menjadi persoalan akidah. Seperti tentang dosa besar, kafir, dan mukmin yang kemudian melahirkan beberapa aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang membawa masalah-masalah teologi yang lebih radikal dan bersifat filosofis daripada problem-problem yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Sehingga banyak produk pemikiran tidak sejalan dengan pandangan kaum tradisional. Reaksi keras kaum tradisional mencuat menentang Mu'tazilah. Pada akhirnya terwujud dalam bentuk aliran teologi yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tokoh utamanya Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh tersebut menonjol pada akhir abad ketiga Hijriyah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah dan Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand. Mereka bersatu untuk membantah atau menentang terhadap Mu'tazilah, meskipun Al-Asy'ari dan Al-Maturidi terdapat perbedaan paham. Aliran Maturidiyah berdiri atas prakarsa Al-Maturidi pada tahun pertama abad keempat Hijriyah. Al-Maturidi muncul dari paham teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada sunnah, yang berbeda dengan Mu'tazilah yang tidak kuat berpegang teguh pada sunnah. Oleh karena itu, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang mayoritas dan golongan Mu'tazilah yang merupakan golongan minoritas. Sehingga yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam lapangan teologi Islam adalah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari tampil bersama dalam satu sosial dan pemikiran yang sama. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstreminasi kaum rasional yang berada di barisan paling depan adalah Mu'tazilah. Walaupun ekstremitas kaum tekstualitas yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah, kaum Hanabilah atau para pengikut Imam Abu Hambal, ya. Sesungguhnya Al-Maturidi sebaya dengan Al-Asy'ari, ya. Akan tetapi berbeda tempat tinggal. Al-Asy'ari hidup di Basrah, Irak, sedangkan sebagai pengikut Imam Syafi'i, sedangkan Al-Maturidi bertempat tinggal di Samarkand sebagai pengikut mazhab Hanafi. Oleh karena itu tidak heran kalau pengikut Al-Asy'ari pada umumnya bermazhab Syafi'i dan pengikut Al-Maturidi bermazhab Hanafi.
Samarkand merupakan tempat diskusi ilmu fikih dan usul fikih. Diskusi di bidang fikih berlangsung antara pendukung mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Di daerah Samarkand hadis tidak berkembang sehingga mengakibatkan Al-Maturidi memakai pertimbangan akal dalam memecahkan masalah keagamaan. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi bertujuan untuk membendung paham Mu'tazilah, seperti juga aliran Asy'ariyah. Namun demikian, tidak seluruh pemikirannya bertentangan dengan Mu'tazilah. Bahkan dalam beberapa hal pemikirannya hampir sama dengan pendapat Mu'tazilah. Oleh karena itu, seringkali Al-Maturidi disebut berada di antara teologi Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Al-Maturidi terbagi menjadi dua sekte, yakni sekte Al-Maturidiyah Samarkand, yaitu yang dipimpin oleh Abu Mansur Al-Maturidiyah, dan Al-Maturidiyah di Bukhara, yaitu Abu Al-Yusr Muhammad Bazdawi. Nah, itu ya sejarah munculnya. Nah, sekarang keduanya akan dibahas tentang tokoh Al-Maturidiyah Samarkand. Nama aslinya Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Asalnya dari Maturidi, yaitu sesuatu daerah di Samarkand, sehingga terkadang namanya disandarkan pada Samarkand dan biasa dipanggil Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi. Beliau dilahirkan tepatnya di Maturidi, Uzbekistan pada paruh kedua abad 9 Masehi. Sebenarnya tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Namun Muhammad Abu Jahro menuliskan diperkirakan pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Karena beliau merekuk ilmu fikih mazhab Hanafi dan ilmu kalam dari Nazar Ibnu Yahya al-Balkhi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi merupakan seorang teologian atau mutakallimin, pembentuk ilmu kalam dari Nazar Ibnu Yahya al-Balkhi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Pandangan lain mengatakan bahwa Abu Mansur Al-Maturidi merupakan seorang teologian mutakallimin, pembentuk ilmu dalam teologi Islam yang wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Beliau hidup pada sekitar abad ketiga dan keempat Hijriah atau pada pertengahan abad ke-9 sampai dengan pertengahan abad ke-10 Masehi. Semasa hidupnya Al-Maturidi menerima ilmu dari banyak guru, di antaranya dari Abu Nasr Ahmad bin Al-Abbas Al-Bayadi, Ahmad ibnu Ishaq Al-Jurjani, dan Nasr ibnu Yahya Al-Balkhi yang merupakan ulama terkemuka dalam mazhab Hanafiyah. Al-Maturidi dalam bidang yang dikajinya menyusun sejumlah kitab yang cukup banyak. Di antaranya adalah kitab Ta'wil Al-Quran, kitab Al-Makhuz Al-Syara'i, kitab Al-Jadal, kitab Al-Usul fi Usul Al-Din, kitab Al-Maqalat fi Al-Kalam, lalu kitab Rod Tahzib Al-Jadal li Al-Ka'bi, kitab Rod Al-Usul Al-Khamsah li Abi Muhammad Al-Babili, Rod kitab Al-Imamah li Ba'di Al-Rawawid,
dan Al-Rad ala Al-Qaramitoh. Al-Maturidi merupakan pengikut setia dari Abu Hanifah yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal. Sehingga Al-Maturidi banyak memakai komparasi akal dalam penyelesaian problem keagamaan atau teologi. Pengikut dari Al-Maturidi salah satunya adalah Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi yang hidup tahun 421 sampai 493 Hijriah. Nenek al-Bazdawi merupakan murid dari Al-Maturidi dan ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Bazdawi tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan aliran Maturidi terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. Nah, sekarang yang bagian tiganya, tokoh Al-Maturidiyah Bukhara. Al-Bazdawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Bazdah, akhir tahun 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Nama lengkapnya Ali ibnu Abi Muhammad ibnu Husain ibnu Abdul Al-Karim ibnu Musa ibnu Isa ibnu Uzahis Al-Bazdawi. Al-Bazdawi adalah seorang tokoh besar. Al-Bazdawi adalah seorang tokoh besar yang berpengaruh pada zaman itu. Hal ini terlihat dengan keberhasilannya menjadi sub-aliran Maturidiyah yang kemudian dikenal dengan nama Maturidiyah Bukhara. Di samping itu, Al-Bazdawi memiliki beberapa gelar, yaitu Al-Mujtahid fi Al-Masail, yaitu mujtahid yang tidak berijtihad sepanjang masih ada pendapat imamnya. Tetapi apabila ada masalah hukum yang belum dibahas oleh imamnya, maka mereka berijtihad untuk memecahkannya. Wufad al-Mazhab al-Hanafi, pelestari mazhab Hanafi, kebanggaan Islam, dan Abu al-Husar, yaitu bapak kesulitan. Keberhasilan itu dicapainya dalam menorehkan beberapa hasil pemikirannya sesuai dengan bidang ilmu yang diketahuinya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menurut ilmu terbagi atas dua, yakni pertama ilmu tauhid dan ilmu sifat. Ilmu ini pada prinsipnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta menghindari dari hawa nafsu serta bid'ah. Umat Islam harus mengikuti terikat, yaitu cara-cara yang ditempuh sunnah atau jamaah yang ditempuh oleh sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh, sebagaimana diajarkan oleh ulama sebelumnya. Kedua, ilmu syariah dan hukum. Bagian B, bidang usul fikih. Al-Bazdawi mengajukan pemikiran di sekitar ijma. Baginya ada beberapa tingkatan ijma, yakni ijma sahabat, kedudukannya sama dengan ayat dan khobar mutawatir. Kedua, ijma orang-orang sesudah sahabat, kedudukannya sama dengan hadis masyhur. Dan tiga, ijma mujtahid, yakni pada masa salaf, kedudukannya sama dengan hadis ahad. Menurutnya ijma dapat dinasakh oleh ijma yang setaraf. Inilah yang membuat perbedaan dengan ulama-ulama usul fikih lainnya yang menyatakan bahwa ijma tidak dapat dibatalkan dengan ijma. Dalam bidang fikih, bahwa fikih dari tiga sumber, yaitu kitab, sunnah, dan ijma. Sedangkan qiyas diistinbatkan dari asal yang tiga tersebut. Hukum-hukum syara hanya diketahui dengan mengetahui peraturan
dan pengertian nazom wal al makna yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, dalam bentuk peraturan adalah sigot dan bahasa. Kedua, penjelasan peraturan. Ketiga, mempergunakan peraturan dalam bab bayan atau penjelasan. Dan keempat, mengetahui batas maksud dan makna karena keluasannya dan banyak kemungkinannya. Dalam bidang ilmu fikih, Al-Bazdawi termasuk pengikut mazhab Hanafi yang ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Karena Imam Hanafi menurutnya berani menasakh Al-Quran dengan hadis dan mengamalkan hadis mursal, dan beranggapan beramal dengan hadis mursal lebih baik daripada beramal dengan ra'yi, pemikiran hasil istihad. D. Pemikiran yang sulit dipahami oleh Abdul Aziz Bukhari ketika menulis Kasyaf al-Asrar adalah ungkapan wa'lamma hazza al-kitab kasifan an samiatuhu gawmid muhatajiban an al-bsor nasib aan samaituhu kasif al-asrar. Berhubung karena kitab ini berfungsi sebagai usaha untuk menyikap masalah yang tidak terjangkau oleh pengertian atau sulit sekali, maka tepatlah apabila aku memberinya judul menyikap rahasia. Selain dari itu, Al-Bazdawi semasa hidupnya memiliki karya-karya yang terbilang, tidak sedikit jumlahnya, antara lain Al-Mabsut yang terbentang, Syarh Jami Al-Kabir, komentar terhadap Al-Jami Al-Kabir karangan Al-Saibani, Sarah Al-Jami Al-Sagir, komentar terhadap Al-Jami'ah Al-Sogir karangan Al-Saibani, Syarah Al-Ziyadah, komentar terhadap buku Ziyadah Al-Ziyadat karangan Al-Saibani. Usul Al-Bazdawi, pokok-pokok pikiran Al-Bazdawi. Usul al-Din, pokok-pokok agama. Kasyaf al-Asrar fi tafsir Al-Quran, menyikap tabir dalam tafsir Al-Quran. 8. Amali tafsir Al-Quran, beberapa ide tentang tafsir Al-Quran. 9. Sitroh al-Mazhab fi Sifa al-Adab, tentang sejarah, tokoh, dan aliran sastra. 10. Syarah Taqwim al-Adillah, komentar terhadap buku Taqwim al-Adillah. 11. Syarah Al-Jami' Al-Sahih fi il-Fuqaha, senandung ahli fikih. Dan 13. Al-Waqi'at, buku yang berisi mengenai keputusan pengadilan. Al-Bazdawi semasa hidupnya pernah menjabat sebagai hakim dan mengajarkan ilmunya kepada para murid-muridnya. Salah satu muridnya ialah Nazm al-Din Muhammad an-Nasafi yang hidup pada tahun 460 Hijriah sampai 573 Hijriah, serta mengajarkan ajarannya terutama mengenai teologi Maturidiyah Bukhara sampai menjelang tutup usia pada tahun 493 Hijriah. Nah, sekarang bagian selanjutnya itu bagian 4 tentang pokok-pokok ajaran Al-Maturidiyah. Metode berpikir Al-Maturidi dalam penetapan kewajiban makrifah terhadap Allah dapat dijangkau berdasarkan kemampuan akal untuk menalar. Oleh karena itu, terhadap sesuatu dapat dinilai dengan penilaian akal. Menurut Al-Maturidi, ilmu semacam keraguan-raguan karena ilmu mengembalikan pada persoalan yang memungkinkan dari dua persoalan sehingga perlu adanya penalaran. Ilmu pada hakikatnya mencakup terhadap sesuatu bagian-bagian yang nampak dari sesuatu,
Selain itu, Al-Maturidi berpendapat bahwa ilmu dan makrifat mengandung makna yang sama, sehingga tidak dibedakan. Oleh karena itu, apabila makrifat dihubungkan dengan ilmu, maka sama halnya dengan pembenaran. Golongan Samarkand lebih rasional karena ciri pemikiran yang lebih mengandalkan rasio. Mereka beranggapan bahwa akal mempunyai daya yang lebih mengandalkan memberikan interpretasi secara liberal terhadap teks ayat-ayat Quran dan hadis, serta lebih bebas bergerak dalam menyesuaikan hidup dengan peredaran zaman dan perubahan kondisi serta masyarakat bagi pemeluknya. Berbeda dengan golongan Bukhara yang sedikit agak tradisional karena sikap yang tidak bebas artinya terikat pada dogma-dogma, tetapi juga pada ayat-ayat dahulu yang mempunyai arti zanni. Dalam memecahkan masalah, mereka terlebih dahulu berpegang pada teks wahyu dan kemudian membawa argumen-argumen rasional untuk teks tersebut. Dengan demikian, aliran Maturidiyah berada di antara aliran Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Dalam membicarakan kedudukan pelaku dosa besar, aliran Maturidiyah Samarkand sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Asy'ariyah. Bagi mereka, amal tidak dianggap sebagai komponen utama dari imam. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari imam. Meskipun amalannya tetap dihisab dan ia akan mendapat siksa. Serta Allah dapat saja mencurahkan rahmatnya kepada pelaku dosa besar. Itulah sebabnya Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, diserahkan pada kebijaksanaan Allah. Selanjutnya, Al-Maturidi mengatakan bahwa yang benar mengenai orang yang berdosa ialah menyerahkan persoalan mereka kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka Dia mengampuni mereka sebagai karunia, kebaikan dan rahmat-Nya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, maka Dia menyiksa mereka sesuai dengan kadar orang mukmin berada di antara harapan dan kecemasan. Allah boleh saja menghukum pelaku dosa kecil dan mengampuni pelaku dosa besar. Ulama sepakat bahwa seorang mukmin tidak akan kekal dalam neraka. Sekalipun telah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang siapa mereka sebenarnya orang mukmin yang kekal dalam neraka. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya bahwa kalau kita membaca aliran Al-Maturidi, jadi Al-Maturidi itu terbagi dua golongan, ada Samarkand dan Bukhara. Artinya aliran Maturidi ini adalah aliran yang menggabungkan antara pemikiran-pemikiran akal tersendiri dan pemikiran-pemikiran yang tradisional yang tidak menggunakan akal secara maksimal. Karena apa? Karena kalau menggunakan akal maksimal itu dikatakan tidak lebih baik daripada kita menggunakan hadis-hadis yang bukan sahih ya, atau apa tuh yang tadi ya dijelaskan. Nah, jadi mahasiswa bisa memahami bahwa Al-Maturidi itu muncul antara setelah setelah Mu'tazilah juga Al-Asy'ari, sehingga Al-Maturidiyah ini adalah hidupnya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Kenapa? Karena dia sendiri ada penggunaan akalnya, juga ada penggunaan wahyunya. Kalau Mu'tazilah kan akal dikedepankan ya, sedangkan wahyu mengikuti di belakang tuh. Jadi bukan berarti Mu'tazilah tidak menggunakan akal. Sedangkan Al-Maturidiyah
dia dalam memahaminya itu memang sedikit terpengaruh Mu'tazilah, juga sedikit pengaruh terhadap Al-Asy'ari. Nah, jadi tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ari. Kenapa seperti itu bisa terjadi secara analisis analisis sejarah, teologi sejarah atau sejarah teologi? Karena apa? Karena mereka bertemu. Nah, ini persoalannya, tokoh-tokoh itu bertemu dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, juga bertemu dengan tokoh-tokoh Al-Asy'ari. Pertemuan-pertemuan mereka ini ya yang membuat tadi ada perubahan-perubahan di dalam otaknya dalam merumuskan atau menggagas karya ilmu kalamnya, karya teologinya. Nah, yaitu tetap ujungnya pada pelaku dosa besar ya. Jadi pelaku dosa besar itu sentral munculnya teologi di dalam Islam. Kalau misalnya tidak muncul dosa besar, maka tidak muncul aliran-aliran kalam dalam Islam ini. Nah, kenapa? Karena sewaktu Rasulullah ya masih hidup, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh sepak terjang hidupnya manusia, kalau ada sesuatu yang ganjil, yang janggal, atau sesuatu yang perlu dipecahkan, maka umat saat itu langsung meminta ke Rasul untuk dijawab. Nah, akhirnya karena ada nilai kepatuhan dari umat saat Rasul masih hidup, dan Rasul juga sebagai Quran yang berjalan ya. Nah, maka jawaban-jawabannya itu ya langsung sami nama ta'na. Nah, di samping itu ketika Rasul masih hidup, wilayah Islam itu masih sekitar Jazirah Arab, belum mengembang meluas ke wilayah Jazirah Arab. Nah, setelah Islam berkembang, setelah Rasul meninggal, nah itu Islam berkembang di luar Jazirah Arab. Nah, di sini ketika berkembang Islam di luar Jazirah Arab ya, walaupun masih dalam wilayah Timur Tengah, tuh di luar Jazirah Arab itu ke Iran, ke Palestina, Yordania, Israel, Libanon, nah Yordania, Syria yang sekarang. Nah, itu banyak ditemukan tadi pemikiran-pemikiran yang yang bukan Islam, itu pemikiran dari peradaban Romawi Yunani, yaitu filsafat Yunani yang sudah muncul di sekitar wilayah terutama wilayah Palestina itu ya, atau Israel ya, apalagi Israel, karena di sana hidup mereka karena menjajah, daerah itu dijajah oleh Romawi, sehingga otomatis ketika dari suatu daerah dijajah oleh satu bangsa, maka mereka mengirimkan pasukannya atau orang-orangnya pergi ke daerah jajahannya. Sama seperti kita di Indonesia ya, ketika kita dijajah Belanda, maka banyak tuh orang Belanda datang ke Indonesia karena mereka merasa berkuasa ya, seolah-olah bisa menundukkan daerah jajahannya, sehingga mereka datang sengaja didatangkan dari negeri asalnya untuk bermukim. Nah, ini ya kezaliman penjajah itu di sini, dia ingin menguasai secara politik juga secara strategi tadi, geografisnya ya. Nah, makanya ketika Islam sudah keluar dan Islam sudah menyebar di sekitar Palestina ya, mereka bertemu dengan orang-orang filsafat itu. Nah, dampaknya, pengaruhnya bahwa orang Islam akhirnya menempatkan akal atau menggunakan akal untuk memahami ajaran agama. Padahal ada dalam Al-Quran ya, sebelum orang Islam pergi menyebarkan agamanya di luar Jazirah juga ada bahwa manusia itu, Islam itu dibangun oleh dalil akli dan nakli. Nah, ya, dalil nakli pertama dan akli. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil akli adalah ijtihad sehat dalam mengupas dan mengembangkan dan memahami serta menafsirkan ajaran Quran dan Sunnah. Walaupun penggunaan akal untuk mengembangkan ajaran Islam dan yang ada di Al-Quran dan Sunnah, tetap koridornya itu namanya hasil ijtihadnya harus mengacu kepada dasar-dasar syar'i. Jadi ketika misalnya seorang ulama mengembangkan Islam itu ya tidak dasar syar'i, maka itu
tidak dianggap sebagai ajaran Islam karena menyimpang tuh ya. Jadi Al-Maturidi, nah kembali kepada Maturidi ini adalah ketika data sejarahnya dia tadi bergaul juga dengan orang-orang yang berpikiran filsafat Yunani. Ya, orang yang berpikiran ini bisa yang dianya belum Kristen ataupun yang sudah menjadi Kristen ya. Nah, untuk apa Al-Maturidi menggunakan akal? Ya karena tadi satu sisi untuk memahami menjelaskan Al-Quran dengan pemahaman akal, logika, bukan berarti logika yang dipertamakan, tapi ketika memahami ayat Quran itu secara teologi atau ayat-ayat teologi itu dicerna dengan logika yang sehat ya. Nah, bukan logika yang katakan pagan atau berhala, tapi logika berdasarkan tauhid. Nah, itu satu sisi khusus aliran Maturidi. Sisi lain Maturidi juga tidak total sebagaimana Mu'tazilah ya. Nah, karena apa? Karena menganggap bahwa ada akal itu, kelemahan akal itu dalam menerjemahkan memahami ayat Quran karena sifatnya nisbi akal itu, maka Al-Maturidi juga ada golongannya yaitu yang memandang bahwa lebih baik menggunakan hadis ya yang katakan nilainya di bawah wahid atau sahih ya, tapi di bawahnya daripada dengan istihad akal karena dianggapnya akal itu akan menyesatkannya ini ya. Jadi di dalam aliran teologi itu ada yang menganggap kalau akal maksimal terus berbahaya. Makanya yang seperti itu tuh Mu'tazilah. Nah, orang-orang aliran dulu itu merasa harus membantai Mu'tazilah karena menganggapnya Mu'tazilah itu membahayakan, padahal dalam kenyataan sehari-hari ya tidak ya. Jadi bagaimana kita mengemas ajaran Islam itu tetap menggunakan logika karena ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil akli bukan berarti dia berdiri sendiri, dia dimunculkan untuk memahami, mentransformasikan ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Jadi ketika digunakan akal Al-Maturidi ini, maka muncul tadi ada dua aliran ya, ada aliran Samarkand dan Bukhara yang pada prinsipnya adalah di tengah-tengah antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ya. Jadi mudah-mudahan ketika adik-adik mahasiswa memahami aliran Maturidi ini bisa terpahami karena dia muncul setelah mereka bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah. Tuh, bahkan ya aliran Mu'tazilah sendiri tidak dipakainya 100% penggunaan akalnya. Hanya beberapa bagian yang katakan yang menggunakan akal ada, yang tidak juga ada. Itu aliran tradisional ini ada di dalam Maturidi. Jadi kalau kita lihat aliran-aliran yang sampai Maturidi ini, ternyata Maturidi itu kombinasi antara aliran Mu'tazilah juga nanti aliran Al-Asy'ari. Dan setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang Al-Asy'ari ya. Jadi adik-adik harus bisa memetakan ya, kenapa sih mereka berpendapat seperti itu, karena tadi dipahami, didorong oleh tadi karena bergaul itu dengan orang-orang yang berpikiran cerdas, akalnya digunakan, maka itu ada dampak ya. Maka dampak ini melahirkan satu pemikiran aliran teologi yang berbeda dengan sebelumnya, atau 50-50 dengan aliran sebelumnya. Jadi Al-Maturidi ini katakan menengah ya, artinya dia mengambil dari Mu'tazilah juga mengambil dari Al-Asy'ari, dikombinasi sehingga muncul dua aliran Maturidiyah Samarkand dan Al-Maturidiyah Bukhara. Ya, demikian saja untuk kuliah Al-Maturidi ini, tidak panjang karena dia prinsipnya tadi sudah secara umumnya ada di Mu'tazilah. Nanti kedepannya Bapak akan menjelaskan tentang Al-Asy'ari supaya jelas ya. Demikian saja, mudah-mudahan sisa waktu ini video ini tidak banyak ya, 5 menitan ya. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.